Nah, saya merasa sangat bersyukur sebagai anak kampung dapat peluang jadi dosen, jadi aktivis, dan karena itu saya belajar banyak tentang teori pembangunan, tentang bagaimana kehidupan ini. Dan ketika saya menjadi aktivis, tentu saya mulai terbuka banyak bagaimana sebenarnya isu-isu publik itu ternyata politik dan kekuasaan itu bisa menjadi pintu untuk menolong orang banyak. Ceritanya Kak Wahyu katanya dulu Kang Yoto ini pernah jadi supir bis. Bener nggak nih? Iya. Kita tanya. Nyoba. Nyoba. Tapi cita-cita saya memang supir bis. Mengemudi bis itu sempat kejadian tuh Kang? Tidak, tapi akhirnya itu menginspirasi saya, filosofi supir bis itu. Pemimpin publik itu seperti supir bis itu. Layani semua orang, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan adil, selama dia nggak ganggu. Udah, tugasnya memang mengantar menuju tujuan. Filosofi supir bis. Kalau pemimpin bangsa, pemimpin negeri ini kan apa tujuannya? Mencapai cita-cita kemerdekaan kan? Kita sekarang kedatangan Ketua Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem yang sangat spesial sekali karena 2 periode juga di Bupati Bojonegoro, yaitu Kang Yoto. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku kepo sih. Akang ini bukan orang Sunda, bukan orang lahir di Jawa Barat, kenapa dipanggil Kang? Oh, ini pertanyaan menarik. Jadi, waktu kecil memang dipanggil Kang, tapi waktu saya kampanye 2007, saya kan melawan incumbent. Dan incumbent itu elit, ya, elit. Karena itulah kemudian saya menggunakan strategi mengkontraskan. Yang mereka elit, saya alit, yaitu yang kecil. Nah, di Bojonegoro itu kalau ada orang alit, sesama orang alit itu panggilannya Kang. Terhadap orang elit itu panggilannya Mas atau Kang Mas. Nah, karena saya ini bagian dari yang alit-alit itu, maka panggilannya kemudian Kang. Tapi ada yang spesial sebenarnya di situ. Waktu saya kecil jadi guru ngaji, murid-murid santri saya itu panggil Kang, dan saya suka sekali karena ada wanita yang sebenarnya saya tuh suka sama dia, tapi nggak pernah berani mengatakan. Dan setiap dia panggil Kang itu rasanya hati, aduh. Waduh, gitu. Berdebar-debar. Itu bunga-bunganya gitulah kira-kira ya. Siapa sih Kang orangnya? Spill dong, spill. Atau kita datengin langsung nih Kang, kita panggil boleh di sini. ditanya. Sebenarnya tanpa sepengetahuan Kang Yoto kita sudah siapkan orangnya. Langsung aja Kang Grace kita panggil Kang. Iya, iya. Seru. Tapi Kang ngomongin sebagai Bupati Bojonegoro 2 periode, aku baca di berita ini prestasi Kang Yoto tuh luar biasa ya, bisa bawa Bojonegoro. Baca di mana kamu? Di Google. Oh, Wikipedia. Ya, okay. Bojonegoro yang sebelumnya tuh sangat terkenal sebagai daerah tertinggal, daerah miskin. Dengan kepemimpinan Kang Yoto ini bisa membawa Bojonegoro jadi salah satu masuk open ini ya Kang? Open Government Partnership. Yes, itu gimana Kang ceritanya? Ya kebetulan sebenarnya kalau kita punya ruang untuk menjadi pemimpin, apalagi kayak bupati, zaman saya jadi bupati itu kan masih full otonomi ya. Yes. Pendidikan SLTA, SDA, sumber daya alam masih dikelola bupati, dan dengan kekuatan yang sangat full itu, bupati punya kewenangan mengelola anggaran, punya kewenangan membuat regulasi, mendayagunakan aparaturnya, dan menjadi juru bicara rakyatnya. Nah, karena itu ini adalah punya 3 peluang sekaligus. Yang pertama adalah dengan kewenangan itu, pasti kita bisa mendayagunakan seluruh aparatur pemerintah kita untuk menjadi agen-agen perubahan. Nah, kedua, mindset yang kemudian saya bangun bersama adalah taking people problem as government problem. Karena kunci kenapa ada kemiskinan, karena ada apa? Itu karena people problem atau problem rakyat itu tidak diberikan solusi oleh pemerintahnya. Karena itu, jangan ngomong jalan, jangan ngomong apa dulu. Tapi core-nya adalah ngomong people problem dulu, ya. Ikutannya, maka nanti ngomong irigasi, ngomong pendidikan, ngomong kualitas jalan, itu ikutannya. Kenapa? Karena kesejahteraan itu dimulai dari bagaimana rakyat itu punya pendapatan. Dan kalau petani berarti seluruh hal yang menyangkut pertanian harus dimungkinkan, alat pertanian, semua hal, ya. Kalau dia ingin sehat, ya semua yang terkait dengan kesehatan. Kalau problemnya, kalau yang terkait dengan pendidikan, bagaimana orang bisa kualitas baik dilakukan. Nah, kalau duitnya sedikit, gitu ya. Ini kan yang ketiga kemudian.
kalau duitnya sedikit, sumber daya terbatas, orangnya terbatas. Kebetulan waktu saya jabat itu, Bojonegoro anggaran 850 miliar, penduduk 1,2 lebih, utangnya 350 miliar. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Maka saya memilih kemudian adalah keterbukaan, transparansi. Kenapa? Dengan membuat mekanisme transparansi, itu orang percaya. Dan ketika orang percaya, maka orang berpartisipasi. Yang tadinya cuma nuntut, sekarang enggak. Wah, gua tahu ya duitnya nggak ada ya. Itulah ceritanya kenapa bangun embung hampir 500 itu, rakyat itu rela menyediakan tanahnya dibangun embung. Terbuka sama masyarakat, Ya, Kang, keadaannya seperti dibuka. itu. Maka namanya open data. Ya, open data kontrak. Semua dibuka, mulai perencanaan, bagaimana proses di DPR, dibuat APBD dan kemudian dilaksanakan sampai laporannya pun dibuka kepada publik. Dengan publik percaya, bisa ngecek, maka partisipasi akan muncul. Itulah sebabnya ngurus banjir, ngurus bencana, rakyat semua terlibat. Problemnya apa, Kang, pada saat itu? Problem terbesar yang ditemuin ya waktu ngurusin itu? Problem pertama adalah konflik ya. Semua orang pasti kan, saya pasti akan menghadapi bagaimana kualitas SDM, aparatur birokrasi yang serba selfish, selalu bicara nomenklatur, bicara aturan gitu ya. Birokrasinya ya, Kang? Birokrasinya, bukan? Iya, birokrasinya kan tadinya lebih banyak ngurus dirinya, bukan ngurus problem rakyat. Ya. Lalu karena itulah maka rakyat kemudian tidak percaya, politisinya konflik akhirnya kan dengan sumber daya terbatas. Maka menyatukan semua kekuatan dengan visi dan membangun saling kepercayaan itu adalah kunci pertama kepemimpinan. Nah, dan itu yang kemudian saya kerjakan. Begitu ada kepercayaan modal bersama, itulah kemudian mulai muncul partisipasi dan kemudian ruang inovasi terbuka karena kita akan menjadi belajar bersama. Karena kata kuncinya ketika ada keterbatasan maka adalah inovasi. Inovasi bisa terjadi kalau inner driver orang kuat, ada ruang yang diberikan yaitu melalui kepemimpinan strong, kita ajak bareng-bareng komitmen. Jadilah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu ada buku yang dibikin disertasi tentang memimpin perubahan. Kebetulan yang menulisnya tentang saya, dia disertasi ini ditulis tentang saya. Leadership 4.0 ada bukunya itu. Nah, Kompas yang terbitkan. Memang yang Kang Nyoto sampaikan itu, kalau saya jadi teringat lagu, Kang. Sungguh aneh tapi nyoto. Karena kita jadi ingat kiprah Kang Nyoto pada saat di Bojonegoro itu ada kerja nyoto, soko Kang Nyoto gitu kan waktu itu kan. Makanya dulu jargonnya Toto sih. Kerjanya Toto kan. Toto itu ya ditoto gitu bareng-bareng. Ya betul. Ada yang mengatakan kerja nyata. Ya udah, memang kita kerja gitu. Tapi sebenarnya ngomong itu juga kerja, asal ngomong yang bermutu ya. Karena tugas pemimpin itu salah satunya juga ngomong, memberi arahan, memberi guidance, memberi pencerahan. Ya, kalau mau mengedukasi harus begitu. Kira-kira. Tapi nih Kang, kalau saya nggak keliru nih Kang, waktu itu kan konteksnya itu Bojonegoro itu salah satu yang terendah tuh Kang, peringkat 3 termiskin ya, itu Kang ya. Itu situasi seperti apa sebenarnya yang mendorong Kang Nyoto untuk berupaya maju gitu menjadi bupati waktu itu Kang? Wow, ini pertanyaan yang membawa saya flashback ya. Jadi saya ini baru tahu Bojonegoro miskin itu setelah kuliah S2 ya. Karena saya pikir makan sehari 2 kali, lantai rumah tanah, tidak ada WC, mandi di sungai, di kolam. Itu saya pikir normal thing gitu ya. Dan itu saya pikir normal. Kanan kiri saya juga seperti itu. Tapi ketika saya belajar di S2, saya belajar tentang teori-teori pembangunan, tentang kemiskinan. Saya baca kategori kemiskinan. Oh, jadi yang kami alami dulu waktu kecil saya tuh miskin gitu. Nah, saya merasa sangat bersyukur sebagai anak kampung dapat peluang jadi dosen, jadi aktivis, dan karena itu saya belajar banyak tentang teori pembangunan, tentang bagaimana kehidupan ini. Dan ketika saya menjadi aktivis, tentu saya mulai terbuka banyak bagaimana sebenarnya isu-isu publik itu ternyata politik dan kekuasaan itu bisa menjadi pintu untuk menolong orang banyak. Nah, saya merasa cukup terpanggil, saya merasa bahwa saya cukup punya pengetahuan, saya cukup punya relasi, punya pengalaman ya, belajar, dan saya merasa ketika saya kemudian waktu itu saya jadi DPR Provinsi di Jawa Timur, Bojonegoro itu salah satu kabupaten yang menjadi dapil saya, karena dapil saya itu kan Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro. Anak sekarang nyingkatnya LGBT gitu. Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban gitu ya. Itu
itu Bojonegoro ini saya mulai sambung kan, dan saya mulai dengerin orang ngomong soal keluhan hidupnya, ada masalah, kemudian dia kesehatan. Dari situlah kemudian saya terpanggil. Saya tahu bahwa ada ruang kekuasaan yang kalau digunakan itu bisa menolong banyak orang. Karena itulah dengan segala kesulitan yang harus saya hadapi, karena waktu itu saya kan nggak punya duit, dosen, terus rektor, baru DPR sebentar ya. Itu nggak ada duit, saya nggak punya duit. Saya keliling dari kampung ke kampung, mendengarkan orang ngeluh, sampai orang kemudian pada ngomong, gimana kalau Kang Yoto jadi calon bupati. Nah itulah muncul gerakan relawan, dan sampai saya kepilih itu kira-kira habis 1 miliar rupiah saya. Dan kayaknya kalau dibandingkan sekarang kayaknya nggak mungkin itu nggak ada mungkin. kejadian seperti itu ya. Makanya momentum itu selalu tidak datang 2 kali, dan saya bersyukur dapat momentum itu. Karena itulah saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa saya punya hutang yang luar biasa kepada rakyat, dan karena itu saya harus berjuang untuk rakyat, membayar janji itu. Dan apa panggilan utamanya? Ya tentu saya ingin menolong. Dan saya merasa punya beban sebagai orang yang tahu, di antara teman saya kalau saya pulang kampung, itu kan saya yang paling tahu jadinya kan. Kalau ngomong anggaran, ngomong pemerintah. Nah, orang yang tahu itu, kalau dia nggak melakukan sesuatu ketika ada peluang untuk bertarung, menurut saya itu bagian dari dosa sejarah lah kalau nggak melakukan sesuatu gitu ya. Itu Grace. Kang Yoto berarti lahir di Bojonegoro juga? Lahir besar? Saya lahir di Bojonegoro sampai lulus SLTA, saya SD, kemudian di kampung sekali. Saya tuh rumah saya baru ada listrik setelah saya lulus kuliah kok. Wow. Lalu di sekolah di Sanawiyah Aliyah juga tidak jauh. Dia kayak naik sepeda pancal tuh 20-25 menit lah pulang pergi tiap hari. Makanya cita-cita tertinggi saya dulu kan supir bis umum. Kalau lihat supir bis itu keren sekali. Wah, kalau saya jadi supir bis itu gagah ya bisa kemana-mana gitu. Ceritanya Kak Wahyu katanya dulu Kang Yoto ini pernah jadi supir bis. Bener nggak nih? iya. Kita tanya. Nyoba. Nyoba. Tapi cita-cita saya memang supir bis. Gimana Kang bisa punya cita-cita menjadi supir bis itu? Lah kan saya kalau kecil lihat bis itu kan gagah sekali supirnya kan, bisa kemana-mana. Nah karena itulah saya pulang tuh bilang sama mbok saya, mbok doakan mbok besok saya jadi supir bis. Mbok saya bilang, kamu jangan ketinggian cita-citanya. Orang kampung kok cita-cita supir bis katanya. Itulah kira-kira mbok saya. Padahal waktu itu belum ada telolet. Nggak ada telolet. Oh my God. Ya terus Sanawiyah. Dalam Sanawiyah itu mulai sadar lagi Aliyah itu. Waduh kalau saya hidup di kampung kayaknya saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Sawah saya, bapak saya nggak punya, saudara 4. Udah saya mau transmigrasi gitu. Supaya sampai transmigrasi punya nilai lebih, maka saya kuliah saya jurusan bahasa Arab. Saya baru S2, S3 itu ilmu sosial setelah jadi dosen. Wah makanya saya ambil jurusan bahasa Arab supaya apa? Kalau nanti transmigrasi kan ada nilai lebihnya kan, bisa bahasa Arab. Nah dalam perjalanannya saya diminta oleh Prof. Imam, Prof. Malik, kemudian jadi dosen. Nah, itulah yang membuat hidup saya berubah. Dan berarti masa kecil Kang Yoto ini nggak sesederhana itu ya Kang ya? Sangat sederhana Kang. Ini cerita ya. Saya ini baru ngerti kalau minum di restoran itu kalau orange juice ada gini ya. Ada buahnya. Ada buahnya ya. Pertama kali saya minum, ini saya makan kok. Saking nggak ngertinya, itu sudah jadi dosen. Karena salah satu pekerjaan saya dulu adalah kalau ada tamu dari Jakarta, almarhum Pak Nurkholis Majid, Pak Yai Yafi, tokoh-tokoh ya di mana itu yang jemput di Juanda saya keliling dan nemani. Dan disitulah pergumulan saya belajar luar biasa dari tokoh-tokoh waktu itu. Tapi kalau yang Kang Yoto sempat terucap kepada mboknya itu terkait membawa bis itu, mengemudi bis itu sempat kejadian tuh Kang? Tidak, tapi akhirnya itu menginspirasi saya filosofi sopir bus itu. Kan saya orang Muhammadiyah ya, dan Bojonegoro kan mayoritas NU. Orang meragukan bahwa saya kalau jadi bupati akan adil, akan melayani seluruh rakyat tuh pantaslah diragukan karena kan semua orang punya pengalaman konflik NU Muhammadiyah. Mata saya sipit, saya suka dicina-cinakan. Jadi aku sering diomongin jancok Cino itu. Aku sering itu. Bahasa Jawa Timuran kan gitu kan. Nah, jadi saya udah ngalami itu semua, minority itu. Makanya saya bilang, nah saya sangat terinspirasi dengan supir bis. Supir bis itu dia nggak pernah nanya agamanya apa kan orang naik bis itu. Semua orang dilayani sebaik-baiknya, asal dia nggak ganggu yang lain. Nah, maka pemimpin publik itu seperti sopir bis itu, melayani semua orang, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan adil, selama dia nggak ganggu. Udah tugasnya mengantar menuju tujuan. Nah, kalau supir bis. Kalau pemimpin bangsa, pemimpin negeri ini kan apa tujuannya? Mencapai cita-cita kemerdekaan kan? Makanya terbukti Kak Grace.
Jadi mengemudikan Bojonegoro selama 2 periode itu dari yang posisinya paling bawah sekali menjadi salah satu kota yang setara dengan Madrid kan Kak Grace waktu itu karena open government partnership itu. Boleh, kan, ya, asal nggak ugal-ugalan aja jadi supir bis ya Kang ya. Iya, iya. Ugal-ugalan tuh bikin kacau penumpang ya. Jadi pemimpin pun gitu ya Kang, Ya. jangan ugal-ugalan. Ya. Harus pemimpin bis itu kalau bisa diem salah, pemimpin ugal-ugalan salah. Jadi harus memastikan perjalanan ini terus berjalan dengan baik. Nah Kang, ini ada yang menarik, ini kan masa-masa transisi juga nih Kang dari pilkada serentak kita nih kali ini nih. Itu ada kiat-kiatnya sih Kang ketika, kadang kan pasti calon-calon ini punya program-program prioritas sih Kang. Ya. Tetapi mungkin anggarannya sudah diset oleh pemerintahan sebelumnya gitu Kang untuk memuluskan program-programnya, ada kiat-kiatnya. Kebetulan saya dimintai tolong oleh beberapa bupati terpilih ya. Iya. Bagaimana memberi advice ya. Karena memang betul tantangan pertama adalah bagaimana mengubah janji politik menjadi perencanaan pembangunan. Dan ini kebetulan sudah bulan-bulan Februari begini, itu berarti kan sudah selesai. Nah, tapi pada umumnya ini belum dilaksanakan, maka masih ada celah. Celahnya adalah menentukan lokasinya, menentukan waktunya, dan itu bisa melalui peraturan bupati, karena peraturan bupati biasanya belum dibuat. Jadi itu harus diselaraskan sambil menyiapkan di PABBD mana yang kira-kira tidak masuk menjadi fokus gitu ya. Itu nanti diselaraskan di PABBD. Ya. Dan kalau ngomong kenapa saya selalu nasihati bupati wali kota yang terpilih yang baru jangan salah gaul. Karena kalau salah gaul itu niat baik kita menjadi tersesat. Akan salah jalan ya. Gini, kalau orang jadi pemimpin ya, bupati, itu saya rasakan, umur saya waktu itu 42 tahun, saya melihat orang ini kan senior-senior ya. Orang yang saya dulu anggap hebat-hebat itu tiba-tiba datang ke saya dan minta petunjuk, mohon petunjuknya Pak Bupati gitu kan. Coba bayangin, apa bebannya orang ketika kita udah dilantik, dianggap kita tahu semua. Ketika kita sok pinter, maka kita tersesat. Kerendahan hati untuk terus mendengar orang lain, itu penting. Ya, rendah hati untuk terus mendengar, karena itulah yang membuat kita bisa belajar terus. Makanya sering-sering mengambil jarak dengan jabatannya, mengambil jarak dengan dirinya, mengambil jarak dengan apa. Kalau dengan mengambil jarak itulah dengan menahan, kalau istilah puasa kan imsak ya, orang harus menjaga diri, mengambil jarak. Dengan mengambil jarak kita punya ruang untuk menghadirkan nurani kita, memberikan pertimbangan-pertimbangan terus-menerus untuk melakukan yang terbaik. Saya percaya ketika itu dilakukan, maka inovasi, pikiran apapun akan muncul dengan sendirinya. Saya nggak pernah belajar tentang teori kemiskinan lebih jauh. Tapi one day ada orang Perancis, profesor datang, habis baca riset-riset tentang Bojonegoro, datang, dan ketika datang tuh, dia tanya, gimana cara Kang Yoto melakukan terobosan-terobosan penurunan kemiskinan. Saya ceritakan bagaimana mengubah people problem as government problem. Saya sangat detail. Kalau ini orang miskin, saya cek kemampuan dia berproduksi. Kalau enggak, lingkungannya kayak apa. Kemudian bagaimana lingkungan struktur politik sosial di kanan kirinya. Lalu karena itulah kemudian saya detail melakukan intervensi di situ. Orangnya kayak gini, did you read rhizomatic approach? Hah? Even saya bilang gitu, oh, wah, Prof, even that is my first time to hear that word, saya bilang. Ini pertama kali saya dengar itu, what is that? Ya, what you did is rhizomatic approach. Nah, saya bilang, dari mana kamu dapat seperti itu? Ya, saya bilang bahwa ketika kita, pikiran hati kita bersama dengan rakyat. Dan people problem itu adalah tanggung jawab kita. Tiba-tiba kita tuh baca buku, dengerin orang ngomong, semua tiba-tiba kayak dibimbing menemukan terobosan-terobosan dan perubahan-perubahan itu. Memang niatnya harus baik ya Kang awalnya ya Kang ya. Luar biasa banget nih. Kang Yoto nih selain mantan bupati 2 periode, sekarang Kang Yoto nih salah satu ketua koordinator DPP Partai Nasdem bidang kebijakan publik dan isu strategis. Itu apa aja sih Kang yang diurusin nih kalau membidangi ini? Kan kalau kenapa kok ada kata-kata strategisnya? Ya. Karena kalau tidak kita nanti terjebak kepada komentar sembarangan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau gunung es itu ada event. Event itu kan hanya menggambarkan apa yang ada di kedalaman ya. Di kedalaman itulah sesuatu yang strategis. Misalnya adalah bagaimana governance, tata kelola. Ini semua kan sebenarnya soal tata kelola. Tata kelola tentang apa? Tata kelola tentang sumber daya alam. Tata kelola soal ruang. Tata kelola soal
bagaimana membangun sumber daya manusia, tata kelola soal adopsi teknologi IT, tata kelola soal bagaimana policy soal keuangan. Ini semua tata kelola ini. Tata kelola bagaimana yang menguatkan nilai-nilai kebangsaan atau social capital. Jadi ini policy, governance gitu kan. Dan Bank Dunia 2017 mengatakan bahwa 43% problem pembangunan di dunia adalah soal tata kelola. Wow. Dan bahkan kalau kawan-kawan baca bukunya Daron Acemoglu, 2 bukunya yang sangat terkenal, Daron Acemoglu dengan partnernya itu baru aja menerima Nobel. Dia adalah ahli ekonomi politik. Dia mengatakan bahwa dia menulis buku Why Nation Fail dan Power and Progress. Salah satu tesis menariknya bahwa ini bukan soal berapa uang, bukan soal kekayaan, tapi soal bagaimana menata kelolaan, membuat institusi yang lebih inklusif, institusi yang memungkinkan bahwa sumber daya digunakan untuk kebaikan semua. Itulah yang membuat pertumbuhan berkelanjutan. Lihat bagaimana Korea Selatan, Korea Utara. Kan sama itu. Lihatlah bagaimana Amerika Utara, Amerika Latin. Dulu itu Amerika Utara itu lebih mundur daripada Amerika Selatan. Nah, ketika sekarang kita semua mengadopsi teknologi, maka muncul pertanyaan yang itu saya sebut sebagai sangat strategis dan penting untuk dijawab bersama. Teknologi ini hanya untuk mengawasi atau untuk membuat semua orang bisa tumbuh lebih baik. Itu artinya adopsi teknologi harus memikirkan soal keadilan dan pemerataan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan strategis. Dan ketika politik itu adalah ngurus kehidupan strategis, membuat regulasi, membuat tata kelola, ya disinilah kita harus hadirkan terus. Wow, aku nih dengerin Kang Yoto berasa lagi diajar dosen gitu. Waduh, ya. kayak memang dosen saya. Memang dosen ya Kang ya. Ilmu politiknya ini luar biasa nih Kang. Kakang udah punya basic luar biasa, pengalaman jadi bupati juga luar biasa. Kenapa nggak nyagup Kang? Nyagup, nyalek DPR RI gitu? Nggak berani. Oh nyalek DPR RI, saya nyalek dan nggak jadi. Alhamdulillahnya nggak jadi. Kenapa alhamdulillah tuh Kang? Ya nggak apa-apa. Kan itu artinya saya tidak pernah sakit hati gara-gara nggak jadi, dan saya tidak pernah kapok. Tapi saya tahu bahwa belajar dari fakta, kebaikan itu tidak cukup sekarang. Kalau mau dipilih, kebaikan itu untuk diomongan, tapi kalau dipilih sekarang katanya harus pakai uang. Nah, Kang, kalau kita juga mengulas tentang tata kelola nih Kang di pemerintahan, setuju gak sih Kang kalau tata kelola pemerintahan yang baik itu dimulai dari tata kelola keluarga yang baik dulu gitu? Karena aku lihat Kang Yoto ini sebagai salah satu family man banget gitu kan, main sama cucu-cucunya gitu yang harmonis banget gitu Kang di keluarga Kang. Ketika kita mau terlibat dalam transformasi sosial yang lebih luas, maka sebenarnya kan ada namanya level of transformasi ya. Itu kalau pakai bahasa ilmiahnya itu kan di level mikro, meso, sampai makro dan mundu gitu ya. Itu level ini artinya gini, transformasi yang mundu, yang gede dunia ini dimulai dari yang makro masyarakat. Tapi itu dimulai juga meso, yaitu dimulai dari institusi. Institusi itu bisa organisasi kita, keluarga kita, sampai kepada diri kita sebenarnya. Nah, itu kan paralel. Kalau kita pakai nasihat Konfusius itu adalah kamu tidak bisa mengubah dunia kecuali kamu mengubah negerimu, kamu tidak bisa mengubah negerimu kecuali kamu mengubah kotamu, kamu tidak bisa mengubah kotamu kecuali kamu mengubah keluargamu. Kamu tidak bisa mengubah keluargamu kecuali kamu mengubah dirimu, gitu kan. Nah, karena itu penting orang itu dimanapun berkesadaran tentang dirinya. Bahasa saya sekarang adalah who you are. Kamu ini tuan rumah atau tamu di kehidupan ini. Kalau kamu tuan rumah, ya kamu merasa asing terus. Tamu, ya. Kamu tuan rumah kan kamu selalu welcome kepada siapapun. Tapi kalau kamu tamu, kamu merasa aneh loh di kehidupan ini. Apalagi kamu merasa penonton atau tamu yang nggak diundang. Lain. Itu saya pernah ngalami itu. Oh, sempat fase itu. Saya pernah fase itu. Menjadi tamu. Merasa menjadi tamu, karena itulah saya ingin berontak, ingin apa. Sampai kemudian saya merasa menjadi tuan rumah, saya bertanggung jawab, dan karena itulah saya harus bekerja sama dengan siapapun, karena negeri ini adalah rumah saya, dan saya harus kelola. Bahkan secara spiritual, saya itu sekarang nggak merasa pergi dan nggak pernah pulang. Karena orang yang merasa pergi dan pulang, itu hanya orang yang dia masih terjebak dengan matanya, dengan tempat. Itu kalau ngomong indahnya gitu, cinta yang masih terbatas mata, dia masih akan menuntut kapan kembali. Tetapi ketika cinta itu dia di hati yang mendalam, dia tidak perlu ruang karena dia bisa merasakan kehadiran cinta dimanapun berada. Ketika kamu merasa dunia ini rumahmu, kamu akan kok sambung dengan semuanya.
Karena kamu tidak akan pernah merasa pergi dan pulang. Akhirnya, ini rumah saya, ini rumah kita. Nah ini kan soal kesadaran. Bagaimana kita tidak hanya diri kita, rumah kita, keluarga rumah kita, organisasi rumah kita, tapi negara dan dunia ini rumah kita. Kalau rumah kita berarti kalau ada petaka lingkungan, kalau ada petaka sosial, ketidakadilan, siapa yang harus ambil tanggung jawab? Kan kita semua akhirnya jadinya. Nah, tapi bayangkan kalau kamu merasa tamu, tapi kamu akan mengambil segalanya untuk dirimu dan untuk keluargamu, rusak kan negeri ini. Wow. Apalagi kamu merasa tamu, sebentar aja kok gua di sini, gua ambil sebanyak-banyaknya, rusak kan negeri ini. Jadi ini conscious namanya. Soal conscious, soal kesadaran kamu menjadi siapa dan apa. Common responsibility ya. Luar biasa. Nah, hari ini pulang jam berapa? Itu jadi kalau kamu mau ngomong soal tata kelola, bagaimana lahirnya tata kelola yang baik, pasti oleh pemimpin-pemimpin yang berkesadaran tuan rumah. Iya, luar biasa. Itu kalau bahasa kita negarawan akhirnya kan. Kira-kira gitu. Mantep banget nih Kang Yoto, aduh. Ya luar biasa. Kang, ngedengar cerita tadi ya, Kang Yoto nih, boleh ngopi dulu. Gimana guys? Kang Yoto nih kelihatan banget orang yang sangat tenang gitu dalam menjalani kehidupan. Ada resepnya nggak sih Kak? Advice deh buat kita nih, gimana supaya menjalankan kehidupan yang tenang, penuh mindfulness. Pertanyaan, apa yang bikin kamu nggak tenang? Ayo, ayo coba. Apa yang bikin kamu nggak tenang? Banyak kan? Coba. Kasih saya contoh. Kalau Gen Z mungkin ya Kang, kita anak muda tuh kadang kita resah sama kedepannya tuh kita bisa nggak ya survive sama kehidupan ini gitu, survive sama negara, survive sama kehidupan gitu. Kadang kita anxious sendiri nih kedepannya gimana ya hidup gue gitu. Ada nggak sih Kang resep-resep hidup tenang ala Kang Yoto? Saya gini, jadi relasi saya dengan Tuhan itu sebenarnya memberi pengalaman spiritual saya yang membuat hidup saya jauh lebih siap menghadapi seluruh dinamika. Misalnya bahwa saya selalu memahami hidup ini cuma rangkaian masalah kok. Life is series of problem. Wow. Jadi kalau kita tiap hari nerima problem, ya itulah that's life. That's life. That's the nature of life. Orang Arab mengatakan al-hayatu silsilatun minal masyakil. Hidup itu cuma rangkaian dari masalah. Dan karena itulah maka sebagai orang yang saya meyakini kehadiran Tuhan, maka saya akan mengatakan kepada Allah, ya Tuhan, saya ini ridho untuk menerima semua masalah yang kau berikan. Toh hidup ini cuma ujian kok. Dan saya tahu, saya menikmati ujian ini, dan karena itu saya terima. Nggak ada gunanya saya mau protes, mau apa. Jadi, bahkan doa saya setiap hari ya, itu sudah lama saya berdoa, Tuhan izinkan saya hari ini hidup, menjalani rasa syukur, dan izinkan saya menjemput seluruh masalah dan menjadikannya peluang untuk memberi manfaat bagi kehidupan ini. Wow. Luar biasa Kang. Iya ya. Nah karena itulah kalau ada hal-hal melampaui itu saya bersyukur. Dan saya belajar dari banyak literatur, orang yang selalu punya abundant mentality bersyukur, itu justru growth mindset-nya tinggi. Kemudian neuroscience kita, kalau belajar neuroscience itu otak kita menjadi lebih sehat. Tubuh kita juga menjadi sehat. Karena orang yang gampang sakit-sakitan itu ternyata orang yang kurang bersyukur. Kan kalau kamu khawatir terus itu kan gampang kena lambung kan. Orang yang takut terus itu gampang kena penyakit si ginjal. Orang yang sedih terus gampang kena paru-parunya elang gitu kan. Orang yang suka marah itu gampang kena jantung dan stroke misalnya. Itu kan studinya jelas sekali kan. Nah karena itu kemudian yang berikutnya adalah ya ikhlas. Ikhlas itu membuat saya melakukan apapun, dipuji nggak dipuji itu saya nggak sakit hati gitu. Diterima nggak diterima. Nggak berekspektasi untuk dipuji. Iya, toh saya udah ngatakan alhamdulillah kok kalau berhasil milik Tuhan kok bukan milik saya. I don't take it as my credit. Gue udah serahin kok, itulah ikhlas. Jadi kalau saya nggak dipercaya, berarti tanggung jawab udah selesai. Orang itu punya tanggung jawab mengambil peran ini gitu ya. Karena itu jalanin aja semua. Lalu ketika kita menjalani hidup dengan Rahman Rahim, penuh kasih, justru kita punya ruang untuk mengasihi siapapun. Diri kita menjadi ruang yang sangat luas untuk menerima apapun warna-warni dalam kehidupan ini. Wow, aku juga pernah baca sih Kang, cheating code to get what you want is to be grateful gitu. Jadi being grateful itu tuh cheating code buat lo dapat apa yang lo mau gitu ya. Setiap hari kehidupan harus dijalani dengan rasa bersyukur seperti yang Kang Yoto bilang tadi. Kalau ngomongin rasa bersyukur itu kan kolerasi sama orang-orang yang korupsi nih Kang.
Banyak orang korupsi karena mereka nggak bersyukur sama apa yang mereka punya, mau more and more gitu. Nah, gimana sih Kang cara memberantas sistem korupsi ini? Kamu bersyukurlah di hidup yang banyak masalah. Wow. Ya, artinya kita itu masih punya peluang dan ruang untuk berkarya, memberi sesuatu buat kehidupan ini. Suatu hari saya waktu di Boston, kalau saya lagi pergi ke luar negeri ke negara maju, saya sambil jalan kaki itu merenung. Kalau saya di sini, saya nggak pernah akan jadi wali kotanya loh, bupati. Karena saya mungkin nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi bersyukurlah kita di sini. Jadi kalau ada korupsi, masih ada, ya bersyukur. Bukan karena korupsinya kita bersyukur, tapi kita masih punya tantangan bagi bangsa. Dan kalau kita mau dalami lebih lanjut, korupsi di kita itu memang masalahnya sekarang yang paling berat adalah orang baik itu nggak dapat insentif untuk terus berbuat baik di negeri ini. Coba sekarang, coba cek ya, dari sekian yang jadi DPR RI, sekian yang jadi bupati wali kota, apakah itu karena kebaikannya atau karena uangnya? Kalau jawabannya adalah karena uangnya, berarti apa? Kebaikan tidak dapat insentif. Yang dapat insentif adalah uang. Kalau uang itu artinya transaksi, maka ini akan terjadi mata rantai yang panjang, akan mencari uang yang lain, akan mencari uang yang lain. Sementara kalau biaya politiknya masih besar dan kemudian tidak ada keterbukaan dari mana biaya politik. Saya pernah diundang oleh KPK ya, di waktu ada anti corruption summit tentang bagaimana membuka pembiayaan politik. Saya bilang selama ya kita ngomong korupsi, selama pembiayaan politiknya itu didapat dari hal yang tidak kelihatan, maka kita akan sulit ngomong transparansi. Gimana kita akan ngomong transparansi politik? Dan sumbernya adalah di sini sebenarnya. Kalau ketika kita ngomong oligarki itu kan artinya politisi perlu modal kan? Dan modal itu kan macam-macam. Bisa juga modalnya dengan cara memelihara orang-orang tertentu, dijaga di apa supaya dia bisa menghasilkan duit, supaya bisa kemudian membiayai politik. Sekarang yang agak canggih kan itu. Yang tidak canggih dia ngambil duit negara langsung kan. Itulah yang biasanya ditangkepin. Tapi yang level begini kan sekarang masih belum dianggap sebagai kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian di negeri ini gitu. Wow. Gitu tuh Kak Wahyu. Iya, makanya kalau buat Kang Yoto, salah satu upaya pemerintah yang memberikan retreat kepada kepala daerah yang terpilih itu salah satu upaya nyata untuk memberantas itu kan Kang? Saya kira itu bagus ya. Saya belum tahu kontennya, belum tahu apa. Tapi khusnudon, bersyukur karena dulu saya jadi bupati nggak pernah ada retreat, tahu-tahu sudah duduk begitu. Minimal sekarang kan diingatkan kalau bupati wali kota bahwa ini loh peranmu, bahwa dari manapun kamu berada, pedagang mau apa, sekarang kamu udah dalam posisi pemerintah. Kamu punya tanggung jawab pada bangsa negara ini, kamu lakukan, dan cita-citamu itu dipagari loh oleh namanya peraturan, oleh undang-undangan. Jadi niat baik nggak bisa juga. Dan kemudian jelas loh, negara ini bukan milikmu, kelolalah dengan sebaik-baiknya. Itu menurut saya bagus. Lalu kemudian kan pasti akan disinkronkan supaya terjadi sinergis. Asta cita Pak Prabowo pasti harus diturunin. Dan gimana? Karena ini negara kesatuan. Gimana caranya supaya bisa benar-benar sambung dari atas sampai bawah ini, sehingga diharapkan impact-nya lebih baik. Tapi ini saya lihatnya dengan cara kacamata positif. Ini adalah cara untuk mensinergikan resources negeri dari pusat sampai daerah, supaya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat ini bisa tumbuh lebih baik. Wow. Kita banyak dapat insight-nya baru, luar biasa. Jadi penasaran nih, Kang Yoto pinter banget sebenarnya. Makanan favoritnya apa sih Kang, bisa pinter gini Kang? Waduh, cilaka. Kalau saya makan apa saja enak, saya hampir nggak pernah nggak enak sih. Makan apa saja enak. Dengar-dengar hobinya ngulek sambal. Oh iya, Bener, kamu kan? lihat di IG saya, itu ada duta besar Amerika berkunjung dan saya sambelkan. Saya sambelkan. Ini menurut saya sendiri yang ngulek, sambal mentah, sambal apa saya ngeracek. Dulu saya masih ingat teman-teman itu kalau apa gubernur apa kalau teman-teman saya kalau ini kan suka saya bikinkan sambal, dan saya yang bikin, saya yang ngeracek karena saya suka sekali bikin sambal mentahan gitu ya, sambal semua mentah. Dan nggak tahu enak bener atau tidak, tapi orang suka nanya kalau yang mana sambelnya gitu. Masya Allah. Boleh lah besok-besok kita bikinin sambal ala Kang Yoto. Jadi selain jago dan lihai meracik kebijakan publik, juga lihai sekali jago ngeracik sambal gitu. Hobi saya masak sebenarnya. Itu dia. Ya. Hobi masak apa? Saya pokoknya saya suka masak yang aneh-aneh, bikin percobaan itu suka. Oh.
yang belum ada Oh iya, tersebar pokoknya menurut. yang nggak ada yang aneh-aneh itu gue bikin dan tak kasih nama ngawur-ngawur gitu. Biasanya suka. Ini kayaknya ngisi waktu luangnya eksperimen masak ya Kak ya? Suka masak. Luar biasa. Oke, Kang Nyoto, terima kasih banyak atas kehadiran di Cerita Politisi. Banyak sekali hal-hal baru nih untuk dipelajarin dan menjadi bekal buat kita Kagres juga yang sebagai anak-anak muda gitu, dan juga para seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Demikian tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.